dengan warna kuning kombinasi hitam. Kita saksikan bersama-sama bagaimana sepak terjang dari kedua tim kali ini yang akan berlaga atau bertanding di sore hari ini. Kita saksikan untuk bersama-sama dan kami informasikan saudara sekalian untuk hari Selasa akan ada babak final memperebutkan ketiga dan keempat, yaitu Desa Dharma Jaya berhadapan dengan Desa Cienteng. Mungkin ini ada penyerahan hadiah kenang-kenangan dari New Nusantara FC ya ke Ketua Galaksi. Kami mohon yang terhormat Bapak Idan Wahyudin agar menerima ini. Jelas menyerahkannya, yang menyerahkan dari New FC ke Galaksi. Tolong diabadikan. Ini sebuah kenang-kenangan ya dari Jakarta. Deketan. Iya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Abah ya dari Jakarta, New Nusantara FC. Juga penyerahan dari Galaksi ya, kenang-kenangan ini agar selalu ingat ke Dharma Raja ya. Ya, terima kasih. Kembali ke Kang Utan. Ya, terima kasih. Ini adalah kenang-kenangan dari kedua tim, dari Galaksi dan juga dari New Nusantara FC, di mana sudah diserah terimakan kedua ofisial dari kedua tim, dan kita nantikan sudah bersalaman para pemain dari kedua tim kali ini dengan kostum warna biru kombinasi hitam dari Galaksi FC dan kostum warna kuning kombinasi hitam dari New Nusantara FC Jakarta Barat. Ya, kedua kapten sudah melakukan tos untuk menentukan tempat dan juga bola, dan kita lihat bersama-sama siapakah yang ada sebelah utara. Ya, dari Galaksi FC berada di sebelah utara dengan kostum warna biru, dan dari Nusantara FC berada di sebelah selatan dengan kostum warna kuning kombinasi hitam. Ya, itulah para pemain sudah berlaga ataupun kita nantikan bersama-sama. Si kulit lunar sudah diletakkan di tengah-tengah titik putih untuk lapangan Sirna Raga kali ini, dan kita saksikan bersama-sama bagaimana sepak terjang kedua tim dalam kegiatan persahabatan antara Galaksi FC dari Dharma Raja berhadapan dengan New Nusantara FC dari Jakarta, ya, tepatnya itu di Jakarta Barat. Moncos. Ya, kick off babak yang pertama. Asep Arab tenang kembali. Aris dari Galaksi tenang-tenang saja melihat rekan. Obat kembali Aan khusus senawar masuk. Dapat direbut kembali para pemain nomor punggung satu kali ini dari Nusantara FC. Dapat direbut atau disontek dari Aan kali ini di Galaksi, sehingga terjadi tendangan penjuru di sektor barat kali ini untuk Nusantara FC. Tenang saja melihat 1, 2, 3, 4, 5 para pemain dari Nusantara FC. Dapat di heading tapi masih melenceng. Kembali terjadi tendangan penjuru untuk kedua kalinya dari para pemain dari Nusantara, di mana kembali dilakukan para pemain anak-anak muda dari Nusantara kali ini. 1, 2, 3, 4 para pemain sudah berada di kotak 16. Ada burung 68, yaitu dari Sutis. Ancang-ancang lakukan sudah melambung bagus sekali, dapat dipetik oleh para jaga gawang dari Dharma Raja kali ini ataupun dari Galaksi. Lakukan sudah tendangan ke depan. Siapa yang dituju? Ada Moncos nomor 4, tapi dapat direbut kembali. Ada masih Moncos, sontek saja Itai. Moncos kembali. Dapat
Sontekan keluar dari Moncos kali ini sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk para pemain dari Nusantara FC. Lakukan sudah bagus sekali, terima kembali para pemain Galaxy ataupun Nusantara FC. Dapat terus Moncos, tenang saja bos begini bos sendirian, banyak ditutup Itai, tapi tidak dapat. Dan umpan terobosan yang begitu cantik sekali para pemain dari Nusantara. Terjadi kembali tendangan penjuru para pemain Nusantara FC. Sontek kecil saja nomor 68. Ada Sutis 28 kali langsung saja. Dan sudah terjadi offset saudara sekalian, di mana terperangkap offset para pemain Nusantara FC kali ini, sehingga tendangan bebas saja untuk para pemain ataupun tendangan gawang untuk Galaxy. Iya, kali ini Ali tenang saja, Ali sontek kecil saja 1-2 umpan yang dilakukan para pemain Galaxy. Cantik sekali kali ini. Ada Aris Aep nomor 24 kali ini. Aep dapat terbit para pemain Nusantara FC. Masih Nusantara terlalu pelan bola sehingga mudah saja bola dipetik para ataupun penjaga gawang dari Galaxy. Ada Asep Arab kali ini. Asep Arab kepada Ian ataupun Itai. Kembali ada Aan, tenang tenang kali ini. Umpan kembali sebanyak 7, maksudnya Moncos terlalu melebar sehingga kembali lemparan ke dalam para pemain dari Nusantara. Imam nomor 28 Sulis 68 kali ini. Umpan kembali Imam yang 7, ada Cucu Sunarwan. Sontek kecil saja sehingga terjadi kembali lemparan ke dalam. Nomor 17 si Gondrong kali ini masih kembali nomor 1. Tendangan gawang saja, tenang saja Ali kali ini. Ada Asep Arab, Moncos. Tenang saja Moncos kembali. Umpan yang dituju. Ada Aep, masih Aep. Kutak-katik sendirian, masih bisa disontek para pemain dari Nusantara. Ada Arab, sontek kecil saja ke depan ataupun ke samping lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam para pemain dari Nusantara FC. Imam lakukan lemparan. Rasulis masih Sulis mengirim bola, dihadang oleh para Cucu Sunarwan. Kembali dapat direbut para pemain nomor 6 kali ini. Umpan kembali juga dong, dapat disontek kecil saja. Kembali bola dapat direbut para pemain dari Galaxy. Tenang saja Moncos kali ini, masih Moncos. Terjadi bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Nusantara FC kali ini. Membombardir dari pertahanan para pemain Galaxy. Eki nomor 1, tenang saja Eki kali ini. Sontek kecil saja, dapat ke di Kolabui kali ini. Masih mengiring Eki sendirian. Sontek kecil Ali kali ini. Ada Aan, tenang kembali Aan kali ini. Moncos sontek kecil kembali masih dikuasai. Ada nomor 6 dari Nusantara. Salah umpan Aris yang dituju siapa dari Galaxy FC ini. Aep Ian, maksudnya umpan 1-2 dilakukan Ian kali ini. Sayang sekali, bagus sekali Eki mengirim sendirian, dihadang kali. Sayang sekali, kurang begitu cermat Eki kali ini untuk mengumpan rekan yang sudah berdiri bebas sehingga terjadi tendangan gawang saja. Selamat sudah gawang yang dijaga ketat dari para pemain ataupun penjaga gawang dari Galaxy kali ini. Ancang-ancang lakukan sudah, bagus sekali, melambung tinggi. Umpan yang dituju Ayal kali ini. Itai Moncos. Itai kembali. Ayat maksudnya dapat direbut kembali para pemain dari Nusantara kali ini. Masih Nusantara kuasai bola di tengah lapangan kali ini. Kutak-katik sendirian. Ada nomor 8 Sulis, nomor 26 kali ini kembali
dapat direbut Aris. Aib kembali, umpan yang dituju ada Eot, 1-2 maksudnya, tapi dapat dibaca para pemain. Umpan yang dilakukan oleh Eot kali ini sehingga terjadi kembali bola dikuasai para pemain Nusantara. Menggiring bola sendirian ke depan saja, menyamping di sektor timur kali ini terlalu lebar ataupun terlalu deras umpan yang dilakukan para pemain Nusantara sehingga kembali lebaran ke dalam saja untuk Galaksi. Ya, kita lihat bersama-sama kembali, sangat seru sekali pertandingan kali ini dilakukan. Kedua tim membombardir dari Nusantara FC kali ini. Penguasaan bola lakukan sudah, tenang kembali, terlalu pelan sehingga bola dapat dikuasai penjaga gawang dari Galaksi. Tenang saja, lakukan sudah, melambung tinggi, Jael yang dituju, lakukan saja kembali. Umpan maksudnya tidak ada rekan. Nomor punggung 15, hampir saja kembali Nusantara kuasai bola. 68 ini masih Nusantara sektor timur menggiring bola sendirian. Tenang kembali, umpan 68, pegang bola, ada si Gondrong masih menggiring bola, ada kembali, masih direbus kembali Eki kali ini. Eki, terjadi handsball saudara sekalian. Pelanggaran yang dilakukan para pemain dari Galaksi hanya 2 meter saja dari kotak 16 sehingga sangat rawan sekali. Untuk tendangan bebas kali ini dilakukan para pemain dari Nusantara. Menghadapi bola nomor punggung 1 Sulis, atau siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5 benteng pertahanan dari para pemain Galaksi ini menghadang. Dan kita lihat ada Eki lakukan sudah, menyusur bola, tapi dengan tenang kembali si penjaga gawang menguasai si kulit bundar kali ini. Lempar saja, siapa yang tuju, ada Aep kuasai bola, masih kuasai bola. Galaksi lakukan sudah, bagus sekali ke tengah. Eot yang dituju, tidak ada rekan, masih dapat dikuasai kembali para pemain dari Nusantara FC kali ini. Menguasai bola, utak-atik sendirian, masih sendirian kali ini dari Nusantara FC kali ini. Ampan tarik sekali, dan 28 kali ini mengirim bola, masih 28. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk para pemain dari Galaksi. Dengan tenang, penjaga gawang meletakkan si kulit bundar, melakukan tendangan gawang. Para pemain Galaksi ancang-ancang melihat rekan yang berdiri bebas. Tengah saja Aep ataupun El yang dituju, moncos tidak ada di tempat sehingga kembali santai kecil saja. Hampir dapat dikuasai adaan. Sayang sekali bola dapat dikuasai kembali ataupun dapat terbun pemain dari Nusantara. Kali ini Gondrong, umpan yang dituju, rekannya Gondrong kembali. Ada Eki, nomor punggung 1 ini yang cukup lincah sekali dari pemain Galaksi ataupun Nusantara. Maksudnya umpan tarik dilakukan para pemain atau Eki, tapi terlalu dekat dengan penjaga gawang sehingga dapat dikuasai gawang sepenuhnya oleh kiri, maju. Ya, kembali kita ke lapangan menyaksikan pertandingan kali ini. Seru sekali, terjadi dorongan yang dilakukan nomor 17 kali ini dari Galaksi sehingga terjadi tendangan bebas saja untuk para pemain Nusantara FC. Kita saksikan bersama-sama menggempur pertahanan dari Galaksi kali ini. 1, 2, 3, 4 gol, itu bagus sekali, tapi bola lepas saudara sekalian sehingga kembali dikuasai. Ada Moncos, tenang terasa saja Moncos kali ini. Siapa yang dituju? Ada masih Itai kali ini kuasai bola langsung ke depan. Dia pengen dituju, bagus sekali. Ada Aris di sektor timur kali ini. Umpan yang kembali, Aris yang dituju kembali. Ada masih dikuasai bola, Aris kali ini
tapi dapat terjadi pelanggaran saudara sekalian, terlalu tinggi bola ataupun kaki mengangkat kaki dari Galaxy FC kali ini ataupun dari Nusantara, sehingga terjadi pelanggaran kayak ya. Dengan demikian pemimpin pertandingan meletakkan si kulit bundar di titik putih kotak penalti, yang mana terjadi pelanggaran yang cukup keras, terlalu tinggi mengangkat kaki dari para pemain Nusantara FC. Ancang-ancang lakukan menyamping tipis sekali dari tiang gawang yang dilakukan para pemain. Oh, apakah terjadi diulang? Belum ada aba-aba dari pemimpin pertandingan. Cik, ya, cik, ya. Kembalilah dan lakukan sempurna sekali tendangan penalti yang dilakukan para pemain dari Galaxy kali ini, sehingga menjebol gawang dari Nusantara FC yang dijaga ketat oleh Yongki 1-0. Di babak yang pertama pergantian pemain, Moncos dari Galaxy FC keluar, Aris dari Galaxy keluar digantikan oleh Iit, dan Moncos digantikan oleh Kesreng. Ya, kembali bola bergulir di titik putih. Kuasai bola kali ini Nusantara, terlalu deras sehingga bola meninggalkan lapangan, dan tendangan gawang saja untuk para pemain dari ataupun Galaxy. Ancang-ancang Tio, Udin itu Tio. Eki, umpan tenang-tenang saya gondrong, lakukan sudah ada Asep Arab kuasai bola, tapi maksud umpan itu yang dituju ada It kembali kuasai bola, umpan yang dituju ada Yot, kembali pada Itai, santai ke 1-2 dilakukan para pemain dari Galaxy ini, masih kuasai bola, tenang-tenang kembali, ada Eki mengiring sendirian, masih Eki kuasai bola dari Nusantara ini, Eki masih sendirian, Eki dapat disontek saja palang pintu dari Galaxy, sehingga terjadi tendangan penjuru untuk Nusantara FC. Dan tendangan penjuru kali ini nomor 8 saudara Sulis untuk melakukan ancang-ancang, lakukan sudah melambung tinggi, dapat dikuasai ada Ali. Itai kali ini kurang begitu sempurna menguasai bola, yang dilakukan kembali ada Nusantara, sontek ke belakang saja tapi dapat dikuasai Kacreng. Aib masih Aib 24 Galaxy kali ini. Itai tenang kembali, Asep Arab kuasai bola, ada Itai umpan maksudnya Cucu Sunarwan, tapi ada pemain belakang daripada Gala ataupun Nusantara, umpan terlalu deras Nusantara kali ini sehingga tidak dapat menguasai bola. Eki nomor 1 dari Nusantara FC, sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk Galaxy. Tio kuasai bola kecil saja pada rekan yang di belakang, masih ada sektor timur kali ini, umpan sampai di 7 tidak ada rekan, kuasai bola kali ini dan kembali saudara sekalian terjadi benturan, tapi bola sudah
masuk dan gol saudara-saudara, 1-1. Ya, kita lihat terjadi benturan dengan penjaga gawang para pemain depan dari Nusantara FC. Ya, siapakah yang tergeletak? Mungkin Sulis ataupun ya dari Nusantara FC. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah sudah bisa berdiri. Si kecil yang cukup lincah ini dari Nusantara FC, nomor punggung 68. Ya, kita lihat si kulit bundar sudah berada di titik putih. Yang dilakukan saudara Eki menjebol gawang yang dijaga ketat oleh Tio sehingga kedudukan 1-1. Ya, kembali bergulung kick off. Langsung satu depan. Shock terapi yang dilakukan saudara It kali ini dapat di halau dengan sempurna penjaga gawang. Itu Yongki. Di Galaksi kita yang 7, maksudnya ada kembali dikuasai bola para pemain. Keluar lapangan, lempar ke dalam dan pergantian pemain dari Nusantara nomor 14 masuk dan keluar punggung 9. Ya, lemparan ke dalam para pemain dari Galaksi kali ini ke depan. Tidak ada rekan yang dituju. Eot kali ini kuasai bola. Ada kembali Nusantara FC kali ini mengirim bola dan nomor punggung 14 kali ini masih bersendirian. Kutak-atik sendiri nomor 12 masih bisa dihadang para pemain Galaksi kali ini, pemain belakang. Buang saja ke sektor timur sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk para pemain dari Nusantara FC. Aca-aca lakukan sudah baik sekali. Kotak-atik sendirian masih bisa dikuasai dan terjadi kembali keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali untuk Nusantara. Kita lihat membombardir dari pertahanan Galaksi kali ini Nusantara. Ya, terjadi pelanggaran Iit kali ini untuk Nusantara. Tendangan bebas saja untuk Galaksi. Ada Ali. 1-2 upaya dilakukan para pemain dari belakang Galaksi ini. Aan, Kasreng, Aep, Itai, kembali masih Itai. Tenang saja Itai kali ini. Umpan sudah dituju, terlalu pelan upaya yang dilakukan Kasreng kali ini sehingga terjadi kembali direbut para pemain Nusantara. Si Gondrong kembali, ada pemain depan dari pemain Nusantara, disentek kembali Aan kali ini sehingga terjadi tendangan penjuru kembali untuk Nusantara FC. Kita lihat bersama 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Nusantara lakukan sudah. Masih ada pemain, sentek kecil saudara Itai kali ini sehingga kembali bola ke depan. Tidak ada rekan dari Galaksi. Tenang saja pemain belakang dari Nusantara FC. Sektor timur lakukan ke tengah. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 13 Iit, maksudnya Ita yang dituju. Kurang begitu baik sehingga kembali kuasai Nusantara FC. Masih Nusantara. Si Gondrong kali ini Aep nomor 24 kali ini masih kuasai bola. Umpan saja kepada Asep Arab. Arab masih kutak-atik sendirian ke belakang, tarik, ada Ali langsung saja ke depan. Maksudnya Itai yang dituju, masih Itai, masih kuasai Itai sendirian. Ada pemain belakang yang cukup kuat dari para pemain Nusantara kali ini menghalau bola sehingga kembali bola meninggalkan lapangan
dan lemparan ke dalam saja untuk Galaksi. Lakukan sudah, ada Iit, maksudnya direbut kembali para pemain Nusantara. Aan terlalu deras, bola yang digusur Aan kali ini sehingga dapat direbut para pemain dari Nusantara FC. Lemparan ke dalam untuk Galaksi. Sektor Dermul kembali menggiring bola, masih sendirian, umpannya itu Itai tujuh, masih dikuasai Aan kali ini, umpannya dituju, ada Asep Arab lakukan bagus sekali, ada yang kembali, masih bisa, sayang bola sudah dekat dengan penjaga gawang sehingga dapat dikuasai dengan sempurna. Yongki kali ini lakukan tendangan, melaju sekali ke depan, yang dituju pada depan kali ini Tio dengan sigap sekali menggiring bola sehingga bola meninggalkan lapangan dan tidak dapat dikuasai para pemain dari Nusantara FC kali ini, sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk Galaksi. Ada Tio, letakkan si kulit bundar, melihat rekan yang berdiri bebas. Tio langsung ke tengah, ada Ayot yang dituju, masih Ayot dapat direbut kembali para pemain Nusantara FC dan salah umpan. Ada Iit, Aep masih kuasai bola, Aep, Iit kembali dan menggiring bola sendirian, tidak ada rekan dari Galaksi kali ini. Masih bisa dikuasai, tapi sayang sekali, dan kembali bola dikuasai para pemain dari Nusantara, langsung ke depan. Tio di blok saja bola. Terjadi pelanggaran saudara sekalian untuk Galaksi. Aep sontek saja, tenang kembali Aep. Ada Iit, pemain tengah kali ini. Salah umpan kali ini. Ada Eki sendirian mengirim bola, masih Eki berhadapan dengan Tio, dan tendangan yang begitu keras sehingga tidak dapat diblok para pemain ataupun penjaga gawang dari Tio, sehingga 2-1 untuk kemenangan dari Nusantara FC. Terhalau ataupun dia bola yang begitu liar dimanfaatkan oleh Eki, tidak menyia-nyiakan sehingga terjadi gol, dan si kulit bundar berada di titik putih di tengah lapangan kali ini, dihadapi oleh Itai, pemain depan dari Galaksi FC. Ya, kembali bola dikuasai Yongki, penjaga gawang dari Nusantara ke depan, kembali bola gondrong, ada Kasreng. Terjadi pelanggaran yang dilakukan para pemain Nusantara ataupun dari Galaksi, sehingga tendangan bebas saja untuk Nusantara FC. Tenang saja, kita lihat 1, 2, 3, 4 para pemain dari Galaksi penyerang kali ini sudah berada di kotak 16. Lakukan tendangan melambung tinggi dan hampir saja sontek kembali, tapi bola dapat dikuasai dengan sempurna. Tio kali ini begitu cepat sekali ataupun begitu deras tendangan yang dilakukan para pemain Nusantara FC, tapi kembali skill yang dilakukan ataupun yang dikuasai penjaga gawang Tio, sehingga masih tetap 2-1 untuk kedudukan di pertandingan yang babak yang pertama kali ini. Eki dan kembali Nusantara. Eki kali ini kurang begitu sempurna untuk kuasai bola, masih kembali. Ada Nusantara FC ke belakang saja.
sontek langsung, kuasai bola Nusantara. Masih Nusantara FC, umpan nomor 6. Maksudnya umpan terobosan yang dilakukan para pemain Nusantara kali ini terlalu deras dan tidak terbaca oleh rekan pemain dari Nusantara FC kali ini. Sektor tribun kali ini kuasai para pemain Galaxy, tapi bola meninggalkan lapangan sehingga tendangan gawang dan pergantian pemain. Aib keluar digantikan Aris. Dan kita kembali ke lapangan. Tendangan gawang saja untuk Nusantara. Ada Yongki. Lakukan sudah melambung tinggi, sektor timur kuasai. Sayang bola liar tidak dapat dikuasai dengan sempurna para pemain dari Nusantara, sehingga terjadi lemparan ke dalam saja untuk Galaxy FC. Kembali bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Nusantara. Ancang-ancang lakukan sudah baik sekali. Terima nomor 9 pemain belakang dari Nusantara langsung ke depan, tapi dapat di blok oleh pemain belakang dari saudara Iyet kali ini. Masih kembali Nusantara menggedor pertahanan daripada pemain Galaxy kali ini. Masih Nusantara. Oh, terjadi hakim garis mengangkat bendera. Terjadi offset saudara sekalian untuk Galaxy. Lakukan sudah Ali kali ini. Ayo yang dituju, maksudnya bagus sekali mengelabui para pemain belakang dari Nusantara ini, tapi dapat disontek para pemain kembali dari belakang. Langsung saja ada Kasreng, salah umpan Kasreng kali ini, dapat dikuasai kembali para pemain Nusantara FC. Masih Nusantara gondrong kali ini. Ya, sudah terlihat bahwa terjadi offset saudara sekalian. Para pemain dari Nusantara. Ali kembali letakkan sekulit bundar. Tendangan bebas saja kali ini. Lakukan sudah. Iit yang dituju. Masih Iit kutak-atik sendirian. Eot 23 kali ini. Masih kuasai bola. Langsung saja ke tengah. Ada Itai. Jadi saja umpan Asep darat. Masih Itai. Maksudnya umpan kepada Aris. Dan kembali sektor barat kali ini Aris. Kuasai bola, tenang-tenang saja melihat rekan yang berdiri bebas. Ada Itai kembali, sayang sekali, dan terjadi pelanggaran dilakukan Nusantara FC. Hanya beberapa meter saja, sekitar 20 meter, ya 30 meter dari gawang yang dijaga ketat oleh saudara Yongki dari Nusantara FC kali ini. Dan kita lihat Arab dan melakukan sudah membantu gawang dan Kasreng kali ini. Aduh, padahal aku curug gue Sreng. Bola blunder tidak bisa dimanfaatkan oleh saudara Seng, sehingga jadi begitu sempurna bola dikuasai pada pemain Nusantara. Dan ada Eki berhadapan dengan Cucu Sunarwan kali ini. Eki, masih Eki sendirian. Eki umpan satu tengah sebelum 7, gondrong kali ini, masih gondrong, tengah-tengah saya gondrong kali ini, langsung ke depan dan gol. Sekalian gondrong kali ini dengan sempurna, dengan kaki kiri yang begitu baik sekali. Bola berada di pojok gawang atas kali ini yang dijaga oleh Tio, sehingga tidak dapat dijangkau dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Galaxy. Dan terjadi gol 3-1 untuk kemenangan dari Nusantara. Kembali bola dikuasai dari Galaxy kini ini Arab Cucu Sunarwan. Arab kembali
Cucu salah umpannya kali. Kembali bola dikuasai. Ada Eki kembali. Si lincah kali ini Eki. Tapi dengan sigap Aan kali ini mensoltek si Bulu Bunar sehingga terjadi kembali tendangan penjuru. Bentar ya. Masih Nusantara FC untuk melakukan tendangan sudut. Umpan nomor 28 Imam kuasai sendirian, berhadapan dengan Aris kali ini. Tapi kembali Aris kali ini sigap sekali untuk merebut si Bulu Bunar dan buang. Terjadi sentuhan ataupun ada bentrokan kaki yang dilakukan kedua tim atau kedua pemain dari Aris dan juga para pemain Imam. Kali ini si kecil mungil yang cukup lincah ataupun ya nomor 6 terjadi keram mungkin. Ya, lemparan ke dalam untuk Nusantara FC. Ya, lemparan time play Arab Itai Arab kembali nomor 6 Ewat, masih Ewat kuasai bola sendirian. Ewat kali ini masih Ewat mengirim bola, masih Ewat berhadapan dengan gawang. Kita tak bisa lihat, sayang sekali terlalu lama kuasai bola. Ewat kali ini adaan suduh saja ke depan. Kembali bola dikuasai para pemain Nusantara, kembali untuk memopor bombardir pertahanan dari Galaksi Nusantara. Kembali Gondrong yang barusan saja mencetak gol dengan sangat indah sekali. Masih Gondrong dan kuasai Gondrong. Sampai seketil saja, bagus sekali mengirim bola sendirian. Terlalu deras bola yang digiring oleh para pemain dari Gondrong atau kali ini. Ya, ya pergantian pemain dari Nusantara. Wawan masuk. Eki masuk ke tangki sendiri. Eki mengirim bola sendiri. Eki kali ini masih bisa mengirim bola berhadapan dengan gawang. Aan kali ini menghadang bola yang melaju sangat deras sekali sehingga terjadi kembali tendangan penjuru untuk Nusantara. Kembali bola dikuasai para pemain Nusantara kali ini. Dan kita lihat bersama-sama tendangan penjuru dari sektor barat. Imam langsung ke depan dan hampir saja bola lambungan yang dilakukan para pemain dari Nusantara FC ini, tapi tidak dapat terjangkau oleh pemain Nusantara sehingga bola kembali keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Galaksi FC. Ada Tio, masih Tio jaga gawang kali ini. Aan yang dituju maksudnya, langsung ke depan. Itai, masih Itai dan tidak dapat menggunakan risiko pemain belakang dari Nusantara ini. Uang saja keluar lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Galaksi. Sayang sekali umpan yang dilakukan para pemain ataupun dari Kasreng ini. Masih Eki, tapi dapat dihadang dua pemain dari para pemain Galaksi kali ini. Sayang sekali kali ini kurang begitu baik menguasai bola. Dan pertandingan melumpuhkan bulir panjangnya. Bertanah babak yang pertama sudah selesai dan kita nantikan di babak yang kedua. Begitu seru sekali. Mengucapkan terima kasih kepada Nusantara FC dari Jakarta Barat yang mana telah
sudi mampir ataupun berhadapan ataupun dapat hadir di Desa Damaraja dalam kegiatan pertandingan persahabatan sepak bola. Ya, kita nantikan bola sudah dihadapi para pemain dari Nusantara FC. Si kulit punar kali ini bergulir, ada nomor 18 Kutak-Atik sendirian, masih sendirian. Ada nomor 8 kali ini menguasai bola. Dapat disontek kembali para pemain dari Galaksi ataupun ya kembali Putra Galaksi dari Nusantara FC kali ini kuasai bola. Umpan langsung, ada Tigen langsung dari ke depan yang dituju, masih nomor 17 langsung ke depan di 7 nomor 10 maksudnya. Kembali bola sektor timur kali dikuasai dari Holigan nomor 6 Holigan. Ke belakang saja ada Tigen, main dari Ukraina kali ini. Umpan sebanyak 7 dan masih bisa dikuasai pada terlalu melebar. Sudah sekalian bola sudah meninggalkan lapangan sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Nusantara FC. Siapa yang dituju? Ada pemain belakang dari Galaksi dan terjadi pelanggaran saudara sekalian, menarik para pemain dari Nusantara FC yaitu saudara Eki nomor 1, sehingga terjadi tendangan bebas saja untuk para pemain Nusantara. Dan kita lihat bersama-sama hanya beberapa meter dari gawang yang didekat oleh Tio. 1, 2, 3, 4 pemain. Ya, 5 pemain sudah berada di kotak penalti. Dan kita lihat bersama-sama tendangan bebas yang dilakukan para pemain dari Nusantara. Nomor 22, ancang-ancang, lakukan sudah baik sekali. Tapi Tio dengan sigap memetik si kulit pundar kali di udara kali ini dan lempar saja ke depan. Ada pemain dari Galaksi masuk kuasa bola, dapat direbut para pemain dari Nusantara. Langsung saja ke depan, ada nomor 14 Nusantara dan terjadi offside saudara sekalian, sehingga tendangan bebas saja untuk para pemain dari Galaksi FC. Putra Galaksi Tian kali ini nomor 21 maksudnya. Sayang, kontrol bola yang kurang sempurna para pemain dari Galaksi. Lemparan ke dalam saja, masih kuasai bola Galaksi. Nomor 17 masih disontek para pemain dari Nusantara FC. Masih Nusantara. Kembali pemain belakang tenang saja, langsung menyentuh bola ataupun dapat benturan dari para pemain dari 21 kali ini. Galaksi kali ini masuk kuasai bola. Lupa nomor 10 kembali 21 untuk menguasai bola. Ada nomor 10 kali ini Galaksi FC. Kutak-Atik sendirian, dapat direbut kembali para pemain, masuk kuasai kembali. Ada Galaksi Holigan kali ini, Tian kali ini mukul bola dan langsung terlalu melebar, hanya 2 meter ataupun 1 meter saja dari tiang gawang sebelah kiri yang dijaga oleh saudara Yongki, sehingga tidak terjadi hanya tendangan gawang saja untuk pemain ataupun untuk Nusantara FC kali ini. Ya, sangat seru-seru sekali bagaimana serangan dari kedua tim kali ini, saling menyerang. Dan kita lihat bersama-sama si kulit puna diletakkan tendangan penjuru untuk para pemain Nusantara. Ya, Yongki lakukan sudah ke depan sampai 7, masih ada Tian kuasai bola dan masih ada para pemain kembali. Nomor 6 kali ini Kutak-Atik sendirian, umpan jalan di 7, nomor 7 dapat disantai kembali. Ada Nusantara ataupun dari Galaksi, maksudnya umpan ke sektor timur dan kuasai bola. Gol saudara sekalian. Nomor punggung 7 kali ini pencetak gol, kembali 3-2 sama 3-2. Dan kembali si kulit pundar berada di titik putih di garis tengah kali ini. Lakukan sudah ke belakang dari Nusantara FC, umpan langsung ke depan. Ada kembali para penyerang dari pemain Nusantara, dikuasai kembali. Sayang,
Umpan terlalu deras sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja. Wawan kali ini nomor 16 lakukan sudah. Eki yang dituju maksudnya ada nomor 21 kuasai bola. Tian kembali pemain tengah kali ini kuasai bola nomor 8 langsung ke depan dan heading saja para pemain Nusantara FC. Ada nomor 2 kali ini kotak-atik sendirian, masih kotak-atik nomor 2 umpan kali 7 nomor 17 masih terjadi saling serang menyerang para pemain kali ini. Ada kembali Nusantara lakukan serangan. Ada Tian kembali pemain tengah kuasai bola dari Galaxy. Masih kan Galaxy. Dan tenang-tenang saja, jaga gawang kali ini memetik sekulit bundar sehingga kembali Tian kali ini nomor 2 menggiring bola dengan tenang kembali dari Galaxy. Tenang kembali 17-6 lakukan melebar ke sayap timur. Kontrol bola yang kurang sempurna sehingga bola meninggalkan lapangan. Aduh Bapak Ibni. Ya kembali lebaran dalam untuk Nusantara FC. Lakukan sudah baik sekali. Anak-anak muda kali ini dari Nusantara begitu sempurna ataupun begitu baik menguasai si kulit bonar. Ada Eki pemain yang cukup lincah kali nomor 1 kali ini dari Nusantara. Menang kembali Galaxy kali ini masih kuasai bola. Nomor 10 kali ini pemain belakang kembali nomor 2 di sayap kiri kembali menguasai bola. Masih bisa dikuasai apa pemain Galaxy. Umpan yang kurang begitu sempurna dan kurang begitu baik yang dilakukan para pemain dari Galaxy. Lakukan sudah 3 langsung ke depan berhadapan dengan pecahan gawang kali nomor 17 disontek ataupun dibuang saja bola ke luar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk para pemain dari Galaxy FC. Kita nantikan bersama di sektor timur kali ini untuk kuasai bola dan kita saksikan bersama-sama bagaimana serunya pertandingan kali ini di mana Galaxy Putra berhadapan dengan Nusantara FC. Ada Galaxy kembali nomor 10 umpan langsung masih langsung saja mendatar tapi masih dikuasai oleh pemain Nusantara FC. Ada nomor 6 kotak-atik sendirian nomor 6 kali ini siapa yang dituju masih kotak-atik umpan langsung ke depan. Sayang sekali terlalu deras sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk para pemain dari Nusantara FC yaitu penjaga gawang Yongki kali ini. Tenang-tenang saja kuasai bola untuk lakukan tendangan gawang. Nusantara FC lakukan tendangan jauh sekali melambung tinggi dapat dikejar pemain Yongki. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Nusantara. Angkat langsung dan lempar kepada siapa yang dituju. Ada pemain dari Galaxy dan Nusantara kali ini masih kembali dari para pemain Nusantara menggedor pertahanan dari Galaxy. Kembali bola digiring kembali ber-17 bagus sekali masih 17 tidak terjadi apa-apa kembali bola meninggalkan ataupun kita lihat Galaxy FC. Ya tergeletak para pemain ataupun pemain dari Nusantara dari Galaxy FC kali ini terjadi benturan saudara sekalian. Dan hanya lemparan ke dalam saja untuk para pemain Nusantara. Ya pergantian pemain dari Galaxy FC. Bambang keluar digantikan nomor 21 71. Iya nomor 11 kali ini menggantikan Bambang. Iya lempar ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Galaxy ataupun Nusantara FC. Lakukan lemparan fair play untuk para pemain dari kedua tim kali ini. Dari belakang kali menyusun serangan dari Nusantara FC.
sektor pertahanan sebelah timur. Ada pemain tengah kali ini kotak-atik sendirian, masih kuasai bola, dapat direbut kembali dari pemain Nusantara FC. Ada kembali dari Galaksi, nomor punggung 2 menggiring bola sendirian, umpan siapa dituju, masih umpan dan nomor punggung 2 santai saja keluar lapangan, tidak mau mengambil risiko dari pemain Nusantara FC kali ini. Lemparan ke dalam untuk para pemain dari Galaksi FC, nomor punggung 10 dapat menguasai bola. Ada Tian kembali, pemain kali ini langsung saja ke depan, masih melebar jauh, dan pergantian pemain untuk Galaksi atau Nusantara FC. Gondrong masuk nomor punggung 17 menggantikan nomor punggung 13 Lucky. Pemain dari Nusantara FC ini berganti pemain untuk menambah daya gedor dari serangan-serangan yang dilakukan para pemain dari Nusantara. Kali ini lakukan sudah melambung tinggi, masih bisa dikuasai pemain dari Nusantara FC. Kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk Nusantara dari sektor timur kali ini, dan kedudukan 3-2, masih tetap 3-2 kedudukan ya. Terlalu tinggi, mengangkat kaki sehingga terjadi pelanggaran untuk pemain dari Nusantara FC kali ini. Kita lihat bersama-sama dari tengah lapangan, tendangan bebas yang dilakukan para pemain Nusantara. Ancang-ancang melihat rekan yang berdiri bebas. 1, 2, 3, 4 langsung saja ke depan, dan Tio dengan sigap menangkap si kulit bundar. Ada nomor 11 kali ini Nusantara atau Galaksi. Ya, Galaksi atau Nusantara masih kuasai bola. Langsung saja ke depan, kuasai kembali. Ada Tian kali nomor 8. Tian. Oh, terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Nusantara FC kali ini, sehingga terjadi tendangan bebas yang dilakukan. Pergantian pemain sit dari Nusantara FC. Nomor punggung 15 masuk, nomor punggung 70 jadi keluar. Dona kali ini yang masuk, nomor punggung 15, dan tendangan bebas untuk Nusantara untuk Galaksi yang akan dilakukan oleh Tian. Kita lihat bersama-sama. Tian kali ancang-ancang, bagus sekali membentur para pemain dari Nusantara FC kali ini, sehingga kembali tendangan penjuru untuk pemain Galaksi Putra, di mana sektor barat kali ini dilakukan tendangan penjuru. Tian nomor 8 pemain gelandang tengah kali ini untuk melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ancang-ancang Tian mendatar saja, dan kembali bola bergolong di tengah, hampir ataupun ya masih bisa dikuasai para pemain dari Nusantara. Nusantara kembali nomor 1 Eki, dapat direbut para pemain kembali. Ada Tian nomor 8, langsung saja efek jahe maksudnya, saudara sekalian. Dengan sigap sekali penjaga gawang Yongki dari Nusantara FC ini menangkap kulit bundar, dan kita kembali ke lapangan. Di tengah lapangan kembali bola dikuasai Galaksi Putra. Sayang penguasaan bola kurang begitu gondrong, dan umpan siapa yang 14, dan terjadi pelanggaran kepada Gondrong kali ini, sehingga tendangan bebas saja untuk Nusantara FC, di mana di titik putih atau di garis tengah terjadi pelanggaran. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Nusantara FC ini sudah merasuk ke depan untuk melakukan tendangan bagus sekali, tapi dapat di heading para pemain dari Galaksi.
sektor timur kali ini menyusun serangan. Ada umpan tarik, tapi terlalu tarik saudara sekalian sehingga tidak dapat dijangkau para pemain dari Galaxy. Hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk pemain Nusantara, di mana Yongki kali ini penjaga gawang lakukan Eki yang dituju, tapi dapat diblok para pemain dari Nusantara dari Galaxy kali ini. Eki yang cukup lincah kali ini masih didapat direbut para pemain Galaxy. Ada pemain belakang nomor 5 kali ini langsung ke depan. Siapa yang dituju? Nomor 7 dengan cepat sekali menguasai bola dari sektor sebelah timur, dan terjadi lemparan ke dalam untuk pemain dari Nusantara FC. Ya, bola tenang dulu. Ya, bagus. Dan kita kembali ke lapangan. Ada Nusantara FC kali ini kuasai bola dari belakang, nomor 22 sebagai palang pintu dari Nusantara FC kali kuasai bola. Terjadi keluar lapangan saudara sekalian, lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Galaxy Putra. Mana kali ini ancang-ancang lakukan lemparan jauh sekali ke tengah, dapat dikuasai. Ada kembali, ada tendangan efek, tapi sayang sekali terlalu jauh, tidak dapat dijangkau para pemain dari Galaxy sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk para pemain dari Nusantara FC yang kali ini berbalik dibombardir oleh Galaxy untuk Nusantara kali ini. Dan kita lihat Yongki penjaga gawang yang cukup sintal kali ini dan cukup lincah untuk menguasai gawang. Lakukan sudah bagus sekali. Masih ada nomor 8, ada Tian 22 santai kecil, umpan cawan 7 dan masih dikuasai bola. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Nusantara FC dari sektor timur. Dan kita lihat bersama-sama, ancang-ancang lakukan sudah. Ada Tian kembali, kuasai bola Tian, mengirim bola sendirian, umpan jalan 7. Ada pemain Eki kembali, ada Tian ataupun ya nomor 7. Ya, Eki kali ini cukup lincah, tapi dapat direbut kembali para pemain dari Nusantara ataupun dari Galaxy. Ada 7 kembali, umpan jalan 7, ada nomor 2, ada nomor 2, efek jarak, tapi tidak dapat disempurnakan. Tidak ada rekan yang berdiri bebas di depan gawang. Efek jarak gitu. Iya, itulah rekan sekalian, di mana hampir-hampir saja gawang yang dijaga ketat oleh Yongki ini, tapi dapat terselamatkan oleh pemain belakang dari Nusantara FC sehingga terjadi tendangan penjuru saja dari para pemain Galaxy Putra. Ada Tian kali nomor 28, pemain gelandang tengah yang pembagi bola untuk melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah dengan kaki kiri, bagus sekali melambung tinggi dan tidak ada rekan, terlalu melambung dan juga sudah meninggalkan lapangan saudara sekalian, sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk Nusantara. Yongki kali ini tenang kembali, meletakkan si kulit bundar di depan gawang. Terjadi tendangan bebas untuk para pemain dari Nusantara. Ancang-ancang masih kembali, dapat direbut kembali. Ada kembali serangan dari pemain belakang kali ini. Tian tenang kembali ke belakang. Ada Galaxy FC, hampir saja bola dapat direbut, tapi kembali Galaxy kembali mengirim bola dengan tenang saja, dengan cepat sekali menguasai bola. Sontek kembali ke depan saudara sekalian, sehingga ada Tigan pemain belakang kali ini. Tigan masih kuasai bola dan terjadi tabrakan saudara sekalian. Tigan kali ini yang menguasai bola sehingga terjadi pelanggaran saudara sekalian, sehingga tendangan bebas saja untuk para pemain dari Galaxy FC.
palang pintu yang cukup kuat ini, yang cukup tinggi postur tubuh yang dimiliki oleh saudara Tigen, dan langsung saja ke depan, hampir saja dapat disantek, tapi bola menyamping sebelah kanan dari Yongki yang jaga ketat oleh penjaga gawang Nusantara. Kali ini terjadi tendangan penjuru kembali dari Galaksi, lakukan sudah bagus sekali, tapi hampir saja, dan dengan cermat sekali Yongki kali ini walaupun bertubuh sintal tapi lincah untuk menghadang bola, hampir saja terjadi blunder di depan gawang Nusantara, tapi hanya terjadi lemparan ke dalam saja kembali untuk Galaksi Putra. Lakukan lempar ke tengah bagus sekali yang dituju Tian, dan terlalu melambung tinggi omha yang ditajukan ataupun tendangan poli yang dilakukan para pemain dari Galaksi ini, sehingga melambung tinggi di atas misar gawang yang dijaga ketat oleh saudara Yongki dari Nusantara FC. Ini hanya terjadi tendangan gawang saja. Ia letakkan sikulit bundar, ancang-ancang pemain belakang ataupun palang pintu dari Nusantara ini langsung ke depan yang dituju dari sektor timur pertahanan dari Galaksi, dan terjadi handsball saudara sekalian, pelanggaran untuk para pemain dari Galaksi, sehingga tendangan bebas saja untuk Nusantara FC. Ya, kami informasikan bahwa Nusantara FC ini adalah para pemain dari Jakarta Barat, ya tepatnya di Kebon Ceruk, yang sangat baik sekali dalam bertanding ataupun berlaga. Nomor 14 bagus sekali kuasai bola, ada Tigen, dan terjadi tendangan penjuru untuk Nusantara, dan bergantian pemain dari Galaksi Putra. Arik keluar, digantikan nomor 11. Kita lihat ancang-ancang gondong Karina dengan tangan kiri bagus sekali, dan heading masih bisa, tapi dapat dikuasai para pemain dari Nusantara atau Galaksi. Tenang saja para pemain dari Galaksi kali ini. Siapa yang nomor 7? Ada nomor 7. Oh, tidak mau mengambil risiko, santai aja oleh Sulis nomor 68, sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Galaksi Putra. Di mana kali ini kita lihat ancang-ancang tenang kembali melihat rekan yang bebas, ada Tian pembagi bola, pemain gelandang tengah kali ini umpan ke tengah, dan masih kembali nomor punggung kali ini utak-atik sendirian, umpan serangan dituju sektor timur, dapat direbut kembali, terlalu pelan umpan yang dilakukan nomor punggung 6 kali ini, sehingga lemparan ke dalam Galaksi FC. Sigondrong, iya Galaksi menggiring bola terlalu deras sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk para pemain dari Nusantara FC yang dijaga ketat gawang kali ini oleh Yongki. Retakan sikulit bundar, kita lihat iya, sontekan pemain dari Nusantara FC ini ke keluar lapangan sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk Nusantara FC. Kita lihat bersama-sama, lakukan sudah baik sekali, sudah saja ada kembali pemain Nusantara ataupun Galaksi. Nusantara kembali kuasai bola, sontek ke depan, dan masih kembali ataupun lemparan ke dalam untuk pemain Galaksi FC. Ada Tian, tapi saya bola direbut kembali, ada umpan yang bersudah nomor 1 Eki, tapi kembali bola melambung tinggi jauh ke luar lapangan di samping kanan saudara Yongki, penjaga gawang dari Nusantara FC kali ini. Masih kedudukan 3-2 untuk para pemain dari Nusantara.
lakukan sudah baik sekali. Siapa yang dituju? Ada penghadang Tian kali ini. Si Cangkung kembali nomor punggung 11 yang baru masuk kali ini. Ke belakang kembali tarik. Umpan langsung ke depan. Tian yang dituju. Ada kembali punggung 11. Tapi kembali bola menyamping sebagai sektor timur. Penguasaan bola kembali dari Putra Galaksi. Masih dapat direbut kembali Nusantara FC. Langsung saja ke depan, maksudnya nomor punggung 14 yang dituju. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan. Kembali lemparan ke dalam untuk Galaksi Putra. Masih kuasai Galaksi. Sendirian saja, masih bikin bola dan dua orang menghadang. Terjadi pelanggaran sehingga tendangan bebas saja di samping kiri gawang yang jaga ketat oleh Yongki. Mungkin hanya beberapa meter saja, kita 25 meter dari tiang gawang. Kita saksikan bersama-sama. Tian kembali atau siapa dari Galaksi, dan langsung saja hampir saja dengan cekatan sekali Yongki kali ini menghalau si kulit bundar sehingga dan lengah saudara sekalian. Tidak ada rekan pemain belakang dari Nusantara FC kali ini, dan Yongki menyangka terjadi offset ataupun pelanggaran. Kita lihat bersama-sama, wasit sudah menunjuk titik tengah dan tiga ya, kedudukan sementara di babak yang kedua kali ini. Lempar ke dalam dari Galaksi, langsung ke tengah dan hampir saja tidak ada rekan yang berdiri bebas. Dengan cekatan sekali Yongki kali ini keluar dari sarangnya untuk memetik si kulit bundar. Langsung saja ke depan, masuk dan dituju Eki nomor punggung 1, tapi kembali bola dikuasai. Ada Galaksi FC, ada kembali masih Galaksi, ada buktian kali ini. Kembali bola dari Nusantara FC kali ini menguasai bola, direbut kembali. Ada nomor 21 dari Nusantara, dari Galaksi Putra, masih Galaksi langsung ternyata bola melambung tinggi jauh ke luar lapangan. Hanya tendangan gawang saja untuk Nusantara FC, sehingga tendangan gawang saja kali ini. Kita lihat bersama-sama Yongki dengan tenang-tenang saja meletakkan si kulit bundar di depan gawang. Tendangan bebas, lakukan sudah jauh sekali melambung tinggi. Ada pemain belakang dari Galaksi, langsung umpan, tapi dapat diblok pemain dari Galaksi Putra. Dan kembali nomor 7 kali ini umpan tarik yang cukup deras dan kembali bola meninggalkan lapangan ataupun bola dikuasai para pemain Nusantara FC dan menggiring Eki sekali menggiring bola Eki sendirian dan masih sendirian Eki kali ini. Tidak ada rekan di sektor barat kali ini, masih 20, lakukan sudah melambung tinggi dan dengan tenang saja Tio memetik si kulit bundar di udara. Dan dengan bagus sekali Tio kali ini penguasaan bola nomor punggung 6. Dan ada sektor timur kembali menggiring bola langsung ke depan nomor 17 yang dituju, tidak terjangkau. Terlalu deras bola yang dilakukan para pemain atau umpan yang tarik yang dilakukan oleh pemain dari Galaksi Putra, sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk Nusantara FC. Yongki masih Yongki, ancang-ancang lakukan saja, masih di belakang nomor 22. Tenang saja, dapat direbut kembali. Ada pemain dari Galaksi FC merebut bola kembali. Umpan salah, ternyata ada pelanggaran yang dilakukan para pemain Galaksi Putra. Hampir saja terjadi blunder di depan gawang Nusantara FC dan terjadi tendangan bebas untuk
Nusantara lakukan penjaga gawang Yongki kali ini langsung melambung tinggi jauh ke tengah, masih bisa di heading para pemain dari Galaksi Putra. Masih kuasai bola nomor 14 ternyata atau ya, kita lihat hakim garis sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi sehingga terjadi offset. Saudara sekalian, lakukan sudah tendangan ke samping sektor timur, merubah arah dari pertandingan kali ini. Masih nomor 7 umpan pembunuh kali ini, Silita kali ini, dan terlalu deras umpan yang dilakukan para pemain dari Galaksi Putra. Dan umpan salah, ada Yongki sendirian, masih Yongki, ada Yongki mengejar bola sendirian, ada direbut kembali nomor 7 kali ini. Bagus sekali nomor 7 kali ini dapat menghadang bola dari pemain. Ada dorongan saudara sekalian dari Nusantara FC kali ini. Dan ada Galaksi Putra nomor 7 kotak ketik sendirian menggiring bola, ada umpan kembali si Canggu kali ini, dan Tian kuasai bola sendirian, umpan siapa yang 7 buang saja jauh melambung ataupun melebar ataupun ya keluar lapangan sehingga terjadi tendangan penjuru untuk para pemain Galaksi. Ya, semakin sore semakin seru pertandingan kali ini, di mana kedua tim kali ini memperlihatkan skillnya masing-masing. Ya, kita lihat bersama-sama bagaimana sepak terjang kedua anak muda kali ini dari dua tim, dan heading masih bisa kembali menggiring bola. Bagus sekali dari Nusantara kali ini, umpan cepat di tengah, masih dapat terjadi handsball saudara sekalian untuk Galaksi kali ini. Tendangan bebas saja, 1, 2, 3 sudah melaju ke depan. Ternyata nomor punggung 1 maksudnya ini 7, ada nomor 14 dikuasai Tigan. Dapat direbut kembali para pemain dari hampir saja, dan kembali Tigan kali ini kuasai bola. Ada nomor 11 langsung melebar ke sang tahun timur kali ini, kuasai bola, ada di stop turun dari direbut kembali bola, dan Galaksi ya pergantian pemain dari Nusantara FC. Yadi masuk nomor 78 dan Eki keluar nomor 5, nomor 1 ya Eki. Ya, ini pemain yang paling lincah sekali, mungkin kelelahan ya, kita lihat bersama-sama. Dan Nusantara kemarin Galaksi Putra melambung tinggi, bagus ya heading ya ke gol. Masih berebut dan terjadi gitu, terlalu deras ataupun terlalu tinggi bola. Ya, kembali tendangan gawang untuk Nusantara FC. Kembali dikuasai bola, terjadi benturan, masih bisa dikuasai, ada Nusantara atau Galaksi Putra. Ya, terjadi pelanggaran dari belakang para pemain Nusantara FC sehingga tendangan bebas saja untuk para pemain dari Galaksi Putra. Nomor punggung 6 kali ini untuk melakukan eksekusi tendangan bebas hanya sekitar 7 meter dari kotak 16. Ancang-ancang kita lihat langsung dan dengan cekatan sekali, dengan mudah bola liar yang dikuasai penjaga gawang dari Nusantara kali ini. Kembali bola direbut pada pemain Nusantara, ada Galaksi, umpan yang 7 masih dikejar, terlalu melebar atau terlalu deras sehingga terjadi tendangan penjuru kembali untuk Nusantara Galaksi, untuk Galaksi FC dari sektor timur kali ini. Tendangan penjuru, siapakah yang akan melakukan? Tian, ya langsung umpan kecil saja, ada rekannya yang berdiri bebas, ada Tian kembali, dapat direbut kembali bola dari para pemain, dan Tian kembali kuasai bola kali ini, langsung saja masih kuasai bola dan handsball saudara sekalian.
Hanya 5 meter saja mungkin dari kotak 16. Tendangan bebas yang akan dilakukan para pemain Galaksi Putra. Dan kita lihat bersama-sama bagaimana eksekusi yang akan dilakukan anak-anak muda kali ini. Siapakah yang akan mengeksekusi nomor punggung 8? Kita lihat ya, saudara Tian. Masih Tian menghadapi bola nomor punggung 8. Gelandang tengah kali ini. Ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 menghadang bola dan langsung dengan keras sekali, tapi dapat membentur barisan yang dilakukan oleh para pemain Nusantara FC kali ini, sehingga bola dengan tenang dikuasai oleh Yongki, penjaga gawang dari Nusantara FC kali ini. Lakukan tendangan jauh melambung tinggi ke depan, tapi dapat diheading para pemain dari Nusantara, ada dari Galaksi. Dan di sektor timur kali ini kembali nomor punggung Tian, terlalu deras, kali ini. Umpannya dilakukan para pemain dari Galaksi sehingga terjadi tendangan gawang. Lakukan sudah, melambung tinggi, kembali bola dikuasai para pemain Galaksi. Si Canggu kali ini nomor 17, tenang-tenang saja. Nomor 17 kuasai bola, langsung ke depan. Siapa yang tuju? Dengan sigap sekali pemain belakang kali ini menghalau bola, sehingga kembali bola kuasai. Ada Galaksi nomor 5 kali pemain belakang melaju ke depan. Ada perpuluhan langsung ke depan, masuk tuju. Dengan cekatan sekali blok yang dilakukan para pemain Nusantara kali ini begitu cermat sehingga terjadi kembali tendangan penjuru. Lakukan sudah, melambung tinggi, bagus sekali. Ada nomor 17, sayang sekali tidak terjangkau. Masih kuasa ikut atik sendirian, masih membawa bola dan terjadi bola sudah meninggalkan lapangan. Dan kembali tendangan gawang saja untuk Nusantara FC. Ada Yongki yang cukup lincah, penjaga gawang dari Nusantara kali ini, untuk menguasai bola. Letakkan si kulit bundar, lakukan, dan selesai sudah pertandingan babak yang kedua sore hari ini dengan skor 3-3 ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari Nusantara FC Jakarta Barat yang mana sudah sudi hadir di Dharma Raja dan juga bertanding dengan para pemain dari Dharma Raja, terutama untuk Galaksi FC. Dan semoga kita semua menjadi keluarga dalam bertemu dalam olahraga yaitu sepak bola. Dan itulah pertandingan dengan skor sama bagi 3-3 untuk kedua tim dari Dharma Raja, yaitu Galaksi Putra FC dan juga New Nusantara FC dari Jakarta Barat. Pertandingan ini tentang pertandingan persahabatan atau apa, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya, di mana bahwa telah jauh dari Jakarta Barat datang ke Dharma Raja dalam rangka silaturahmi di bidang olahraga sepak bola. Alhamdulillah pertandingan bisa berjalan dengan lancar, tertib dan sukses. Nah, ini suatu momentum buat anak muda khususnya di wilayah Kecamatan Dharma Raja untuk ke depan lebih meningkatkan lagi prestasi di bidang olahraga sepak bola. Sekali lagi terima kasih dari tamu dari Jakarta. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Silakan Pak. Mungkin dari Bapak, apa untuk pertandingan ini? Alhamdulillah, ini pertandingan adalah pertandingan persahabatan yang mana kenapa saya memilih yang Dharma Raja ini karena mengenang masa lalu. Saya berasal dari Ciboko yang kena genangan
Jadi untuk mengenang kampung halaman, jadi saya mengambil daerah Darmaja ini. Sebenarnya daerah Darmaja ini udah 2 kali. Karena kami ini dari tim Nusantara bisa tiap tahun itu mengadakan tur untuk pertandingan persahabatan. Itu biasanya menjelang bulan puasa. Karena kemarin ada COVID, jadi kita tidak bisa keluar kota, jadi mengambil di Agustus ini. Dan alhamdulillah saya dengan Pak Idan berkomunikasi untuk membangun persahabatan, untuk menjalin silaturahmi, karena saya sebenarnya kelahiran dari Sumedang ini, jadi untuk mengenang masa-masa kecil. Dari SD saya sering camping di sini, di SMP sering latihan bola di sini. Itu mungkin Pak Jafar Sidik itu pelatih saya lagi SMP. Itu aja, terima kasih kepada Pak Idan yang mana telah menerima kami dengan baik, dan sangat terima kasih karena penerimaan jamuan yang sangat memuaskan. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih.